Haleluya. Karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena kita adalah biji mata Tuhan yang selalu diperhatikan, yang selalu sangat istimewa di mana Tuhan. Kita mau belajar lebih dengar-dengar dari Tuhan. Karena kasih-Nya yang melebihi dari apapun yang memampukan kita ada hingga saat ini. Kasih setiamu yang kami rasakan Tuhan lebih tinggi dari langit biru. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang kami terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona.
Haleluya Yesus, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu Bapa pada pagi hari ini Bapa. Biarlah ibadah pada pagi hari ini hanya mengagungkan Engkau dan memuliakan nama Tuhan. Siapakah kami ini ya Aba? Engkau jadikan kami biji mata-Mu. Engkau rela korbankan diri-Mu bagi kami untuk menebus segala dosa-dosa kami dan membebaskan kami dari segala hutang-hutang kami dan menjadikan kami biji mata-Mu ya Aba. Oh ya Aba, terima kasih Bapa. Ajaiblah kasih-Mu Bapa. Ajaiblah Engkau Tuhan, layak dipuji dan disembah. Biarlah ibadah pada pagi hari ini hanya mengagungkan nama Tuhan. Engkau akan melawati kami pada pagi hari ini dengan firman-Mu Bapa. Biarlah kuasa firman-Mu nyata di tempat ini Bapa, akan membawa pemulihan bagi kami, akan membawa pembaharuan bagi hidup kami Bapa. Jiwa kami dibaharui Bapa surga, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua. Biarlah firman yang keluar dari mulut hamba-Mu
datang dari hatimu Bapa, yang akan mengerjakan yang terbaik bagi kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oh, puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berbakti pada pagi hari ini. Ujian tadi mengatakan siapakah aku ini, sehingga kita semua dipilih Allah. Membuat saya benar, kita semua adalah manusia berdosa yang sangat rapuh. Sebentar-bentar kita jatuh dalam dosa, tetapi Allah memilih saudara dan saya. Amin. Suatu kemurahan yang sangat besar yang dinyatakan. Bahkan bukan hanya kata-kata yang muncul saudara, tetapi dia rela korbankan dirinya untuk menebus segala dosa saudara dan saya, dan membebaskan hutang-hutang itu. Dan juga dia katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan bahkan dia katakan, aku sudah melupakan semua yang kau telah buat, semua segala pelanggaranmu, aku telah melupakannya. Betapa ajaibnya Tuhan yang kita sembah, saudara. Pada pagi hari ini kita akan beribadah, kita akan melihat apa menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Memang pandemi ini mengubah kehidupan manusia. Pandemi ini bisa dikatakan membawa suatu kehancuran bagi manusia tidak percaya kepada Allah. Tetapi bagi anak-anak Allah adalah merupakan suatu perubahan yang akan membawa kita lebih dekat kepada Dia. Firman Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah. Biarlah situasi dapat berubah, keadaan dapat berubah, tetapi Allah yang dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Dia adalah Allah yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengubah cara kita beribadah. Biasanya ibadah kita penuh dengan sorak-sorai, puji-pujian yang dinaikkan, tetapi sekarang dipotong waktunya. Kenapa? Karena kekhawatiran, saudara. Tetapi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bahkan juga memisahkan antara anak dan orang tua, bahkan memisahkan saudara-saudara dengan saudara-saudara yang lainnya, bahkan memisahkan kita dengan sahabat-sahabat kita. Selalu ada kekhawatiran, selalu ada kecurigaan, ada ketakutan. Kalau kita didatangi oleh sahabat kita, kita takut apakah dia tidak membawa sesuatu datang ke sini, bukan berkat dia bawa, tetapi penyakit dia bawa. Ada kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah yang saudara sembah dan yang kita semua sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Itulah janji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya berharap yang tidak hadir pada pagi hari ini, yang beribadah di rumah, mereka sambil beribadah, mereka bisa sambil ngopi. Kalau dikatakan ngantuk, nggak mungkin lah. Kalau di gereja bisa ngantuk, tetapi kalau di rumah ngantuk keterlaluan. Kenapa? Saat bersamaan mereka bisa minum kopi, bercanda. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan sambil mendengarkan ibadah pada pagi hari ini. Saya tahu, saudara. Kita tahu semua. Nah, pandemi inilah mengubah kehidupan saudara dan saya. Tetapi percayalah, Dia tidak pernah berubah. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Langit, bumi, laut, udara akan tergoncang, digoncangkan Allah. Itu sudah firman Tuhan katakan di kitab Hagai. Bahwa langit, bumi, laut, dan udara akan digoncangkan, bahkan bangsa-bangsa. Hagai kitab pasal 2 dikatakan, bahkan bangsa-bangsa akan digoncangkan Allah. Tetapi yang tidak dapat tergoncang itu apa, saudara? Adalah kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan bahwa kerajaan Allah tidak dapat digoncangkan, tidak akan tergoncangkan. Dengan kata lain, kalau saudara ada kerajaan Allah dalam hidup saudara, saudara tidak akan tergoncang. Karena firman Tuhan Allah katakan bahwa kerajaan Allah tidak dapat digoncangkan. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua ini berbicara tentang masuknya bangsa Israel ke dalam tanah perjanjian Allah.
Di dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang 9 saya akan bacakan. Sudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Di sini kita dapat melihat, saudara, kitab Yosua yang kita baca pada pagi hari ini berbicara tentang ada dua hal yang kita dapat lihat, yaitu perintah dan janji Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan adalah merupakan perintah, hambamu Musa telah mati, sebab itu persiapkanlah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Dan janji Tuhan, ayat yang ketiga sampai yang kelima, itulah janji Tuhan. Tetapi untuk mendapatkan janji Tuhan, kita harus melakukan perintah Allah. Tanpa melakukan perintah Allah, saudara tidak akan dapat mendapatkan perjanjian Tuhan. Ada dua hal, saudara, di Alkitab itu terbagi dua, perintah dan janji Tuhan. Allah perintahkan disertai dengan janji. Tidak ada perintah Allah tanpa janji Tuhan. Apapun menjadi perintah Allah selalu disertai dengan janji. Bukan hanya janji, kemampuan untuk melakukan perintah Allah. Itulah perjanjian Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab ini, selalu antara perintah dan janji itu selalu bersamaan, tidak mungkin terpisah. Menunjukkan apa, saudara? Bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Supaya kita tetap melakukan perintah-perintahnya. Nah, perintah Allah itu sebenarnya susah-susah gampang. Kalau saudara lakukan perintah Allah dengan kemampuan daging, sangat susah, tidak mungkin saudara dapat lakukan. Tetapi kalau saudara lakukan perintah Allah, oleh karena Allah itu sendiri ada di dalam diri saudara, maka saudara dapat melakukannya. Itu udah pasti, saudara. Karena tidak ada satu perintah Allah yang tidak disertai dengan janji. Janjinya apa? Aku ada bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan. Itulah janji Allah. Untuk apa? Melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam perjalanan bangsa Israel, kita tahu, saudara, bahwa bangsa Israel ini menuju ke tanah perjanjian. Yang tanah perjanjian yang dijanjikan Allah dengan sumpah. Waktu mereka ada di Mesir, saudara, sebelum mereka keluar dari Mesir, Allah katakan, aku akan membawa engkau keluar. Itu janji Allah. Pertama, aku akan membawa engkau keluar dari Mesir. Janji yang kedua, aku akan membawa engkau masuk ke tanah perjanjian. Tidak cukup hanya keluar, saudara. Allah tidak berjanji hanya aku membawa engkau keluar dari Mesir,
Tetapi dia katakan, aku akan membawa engkau masuk ke tanah perjanjian. Jadi janji Allah itu janji Allah itu genap, saudara, lengkap. Tidak pernah Allah memberikan setengah-setengah. Allah tidak pernah memberikan setengah-setengah dalam janjinya. Dia katakan, aku akan membawa engkau keluar dari Mesir, dan aku akan membawa engkau masuk ke tanah perjanjian. Tetapi sering sekali kita masuk ke tanah perjanjian, kita melakukannya dengan kemampuan kita sendiri. Sebagaimana bangsa Israel. Bangsa Israel itu sebenarnya mereka itu akan masuk ke tanah perjanjian itu dibutuhkan waktu 2 tahun. Hanya 2 tahun saja dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tetapi waktu masuk ke perbatasan itu, waktu Musa memerintahkan untuk mengutus 12 orang mengintai. 12 orang mengintai saja. Yang hanya mengatakan bahwa tanah yang diberikan Allah itu sangat luar biasa. Dan juga dia katakan bahwa Allah akan menyertai kita untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Yang berkata seperti itu siapa saudara? Joshua dan Kaleb. Selebihnya apa saja? Mereka juga dari 12 orang itu 10 itu berbohong, saudara. Membuat suatu isu-isu yang tidak benar. Apa yang dikatakan benar, memang tanah di sana itu bisa menghasilkan anggurnya aja digotong dengan 2 orang, satu pandan. Benar itu, saudara. Tetapi yang tidak benar dikatakan apa? Bahwa orang yang ada di tanah perjanjian itu orangnya seperti raksasa-raksasa, dan mereka memakan orang, saudara. Nah, itu yang dikatakan oleh 12 pengintai, ya dari 10 pengintai daripada 12 itu. Tetapi Yosua dan Kaleb bukan melihat suatu permasalahan, dia melihat bahwa Allahnya jauh lebih besar daripada permasalahan. Nah, inilah yang membawa, yang akhirnya Allah memilih Yosua untuk menggantikan Abraham membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Padahal bangsa Israel itu sudah melihat begitu banyak mukjizat. Waktu mereka ada di Mesir, saudara, mereka sudah melihat 10 tulah. Mereka sudah melihat 10 tulah itu, saudara. Dalam perjalanan mereka juga melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Mereka tidak membawa bekal, saudara. Mereka tidak membawa bekal. Coba saudara bayangkan, dari 600 laki-laki, dari 600.000 laki-laki, dan tidak termasuk wanita dan anak-anak. Kalau di total itu diperkirakan ada 2 juta orang. Kira-kira dalam perjalanan menuju tanah perjanjian ini sudah melewati padang gurun. Apa yang terjadi? Banyak hal dapat terjadi. Kelaparan, apakah kelaparan bisa mungkin terjadi? Bisa, saudara, bisa terjadi. Tetapi apakah Allah meninggalkan mereka? Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Padahal mereka sudah melanggar, bahkan mereka sudah melakukan kejahatan sampai 10 kali, saudara. Yang 10 kali dia lakukan, bangsa Israel lakukan. Stop, engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi ada batas kesabaran Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa kesabaran Tuhan itu selama-lamanya. Jangan kita berpikir seperti itu, saudara. Ada batas waktunya. Bahkan dosa itu dikatakan harus genap, saudara. Baru Allah bertindak. Sampai 10 kali mereka melanggar. Bahkan mereka menentang kehendak Allah 10 kali, bangsa Israel. Akhirnya apa terjadi, saudara? Semuanya mati di padang belantara. Termasuk Musa, Tuhan tidak izinkan masuk tanah perjanjian. Termasuk Musa, saudara. Padahal Allah telah memilih Musa untuk membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Itu rencana Allah. Tetapi apa terjadi? Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian oleh karena apa? Karena dia melakukan satu pelanggaran. Hanya satu pelanggaran. Itu firman Tuhan katakan, semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut. The more is given, the more is required. Semakin banyak saudara mengenal firman Allah, semakin banyak saudara mengertikan firman Allah dan diberkati Allah, Allah semakin menuntut saudara dan saya. Bukan saudara ya, termasuk saya juga. Semakin banyak saya memiliki pengenalan akan firman Allah, semakin banyak saya dituntut. Begitu juga Musa, saudara, yang dikatakan bahwa hanya satu-satunya nabi yang bisa berkomunikasi muka dengan Allah. Nah, saudara, kasih dalam Tuhan, pada akhirnya, saudara, karena satu pelanggaran yang Musa lakukan. Waktu itu Allah perintahkan untuk berkata kepada gunung batu, agar gunung batu itu mengeluarkan air. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Musa memukul gunung batu itu, saudara, karena kemarahannya dia. Gunung batu itu dipukul, saudara.
Gunung batu itu memang gambaran daripada Kristus, saudara, yang hanya dapat satu kali dipukul, mati satu kali. Tapi kita sering sekali memukul Tuhan itu berkali-kali, saudara, menyalibkan Tuhan Yesus dengan dosa-dosa kita. Hampir sering sudah kita lakukan itu, tetapi Allah itu panjang sabar. Tetapi bagi Musa, saudara, karena Musa itu sudah mengerti, mengenal, dan bertemu dengan Allah sendiri, akhirnya apa terjadi? Allah tidak mengizinkan dia untuk masuk ke tanah perjanjian. Kalau dipikirkan, saudara, dari ketidaktaatan Musa, Allah masih mengeluarkan air dari gunung batu itu. Artinya apa, saudara? Walaupun kita melanggar, tetapi Allah masih menjaga kekudusannya. Allah masih setiakan janji-janjinya. Ketidaktaatan Musa, Allah masih memberikan air bagi bangsa Israel. Menunjukkan apa, saudara? Banyak sekali, jangan saudara berpikir mukjizat itu terjadi karena hamba Tuhan itu setia kepada Tuhan. Tidak. Banyak juga hamba Tuhan itu tidak setia kepada Allah, tapi mukjizat itu masih terjadi. Allah masih tunjukkan mukjizat itu walaupun seperti Musa tidak setia akan perintah Allah. Jangan kita berpikir mukjizat itu karena kesetiaan hamba Tuhan itu, tidak. Belum tentu. Mukjizat itu terjadi untuk menunjukkan siapa Allah itu. Itulah sebenarnya mukjizat itu dapat terjadi. Sering sekali kita berdoa bisa berdoa buat orang, terus bisa terjadi kesembuhan. Padahal hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan berpikir kita sudah berkenan kepada Allah. Jangan kita berpikir seperti itu, saudara. Mukjizat itu masih tetap terjadi karena Dia menjaga kekudusannya. Dia menjaga janjinya terhadap bangsa Israel, terhadap saudara dan saya. Jadi jangan saudara mencari hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan mukjizat, saudara. Saudara ingat, nanti pada akhir di dalam kitab Matius dikatakan akan banyak orang, bukan seberapa orang, banyak orang akan berkata, bukankah aku telah berbuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Tetapi apa yang dikatakan? Aku tidak mengenal engkau. Jadi saudara itu kasih dalam Tuhan, doa-doa saudara yang dijawab oleh Tuhan itu menunjukkan bukan kebenaran saudara, tetapi kebenaran Allah itu sendiri. Biarlah kita sadar, saudara, kita sadar apapun yang kita doakan dan kita menerimanya dari Tuhan itu karena kemurahan Tuhan. Dia ingin menunjukkan kepada saudara bahwa kesetiaannya, kekekalan akan janji-janjinya. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada batas waktunya. Dan suatu saat, saudara, Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Nah, itulah yang membuat kita jangan sampai kita kecewa. Aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan, saudara, dipakai oleh Tuhan, saudara. Bahkan kita dapat melihat mukjizat juga dapat terjadi. Tetapi apakah mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau tidak? Dari buahnya saudara tahu hamba Tuhan itu, apakah dia setia pada Tuhan atau tidak. Hanya dari buahnya, bukan dari tanda-tandanya, bukan apa yang dia nyatakan atau doa-doa yang dijawab oleh Tuhan, bukan. Nah, dari 600 laki-laki saudara kita tahu yang hanya masuk ke tanah perjanjian, bahkan dikatakan hanya 2 orang saudara, yaitu Yosua dan Kaleb. Menunjukkan apa, saudara? Dari 600.000 laki-laki, kalau saudara persentasekan, saudara, kira-kira berapa persen? Sudah tidak ada 1% pun tidak ada. Nah, kita menuju ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian di sini adalah bukan gambaran daripada sorga, saudara. Tempat perhentian Allah itu adalah sorga nanti. Tetapi perjanjian di sini berbicara tentang kita akan masuk ke suatu tempat yang kita merasa aman di dalam Tuhan. Walaupun kita akan menghadapi banyak rintangan-rintangan atau tantangan. Banyak rintangan-tantangan yang saya dan saudara akan hadapi. Untuk sampai kepada masuk rest in God, tempat kedamaian di dalam Tuhan. Banyak raksasa-raksasa, tetapi yang berperang itu bukan saudara dan saya, melainkan Allah itu sendiri yang berperang buat saudara dan saya. Raksasa yang banyak, saudara. Kesombongan, iri hati, dendam, kebencian, kemunafikan, itu yang harus kita perangi. Tetapi bersama Tuhan kita pasti sanggup, saudara. Kalau semua karakter dosa ini sudah hilang, disitulah saudara akan merasakan nyaman ada dalam Tuhan.
Nah, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan adalah tempat yang damai sejahtera. Tetapi sebelum masuk ke situ, saudara, mengalami damai sejahtera itu, kita harus menghadapi tantangan ini. Kebencian, iri hati, kesombongan, kemunafikan, kelaliman. Itulah raksasa-raksasa yang harus kita hadapi. Tetapi bagi Tuhan, bersama Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Amin. Sehingga saudara dan saya kan alami kemerdekaan dari kuasa dosa itu. Itulah makanya dia dinamai Yesus. Artinya Yesus apa, saudara? Dialah akan membebaskan umatnya dari kuasa dosa. Matius 1 ayat 21. Dialah yang akan memerdekakan saudara dan saya dari kuasa dosa. Tetapi yang perlu kita lakukan, bekerja bersama-sama Yesus, nyatakan, ini Tuhan, dosa yang masih membelenggu aku di dalam hatiku, dosa kebencian, iri hati, kecemburuan, kemunafikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan hanya akuilah saja. Hanya itu, saudara. Yang membebaskan saudara dan saya adalah Tuhan itu sendiri. Engkau akan mengetahui kebenaran. Kebenaran akan apa? Memerdekakan kamu. Di kitab Yohanes dikatakan, you shall know the truth shall set you free. Bebas. Kita semua berasal dari manusia yang sama. Karakter-karakter yang tadi saya sebutkan semuanya ada dalam kita. Tidak kesombongan pun, sombong rohani pun masih ada, saudara. Kesombongan rohani itu ada, dan saudara berpikir tidak ada kesombongan rohani. Kesombongan rohani itu seperti bawang, saudara. Dikupas masih ada bawangnya, dikupas masih ada bawang, tetapi lama kelamaan bawang itu akan habis. Tidak seketika, saudara, tidak seketika. Kesempurnaan itu yang terjadi di saat Tuhan Yesus itu datang pada kali kedua, bertemu muka dengan muka, maka kesempurnaan itu terjadi. Amen. Jadi kalau saudara sekarang kita masih jatuh bangun dalam dosa itu, percayalah suatu saat kita akan bebas. Percayalah. Nah, inilah kita akan lihat kenapa penyebab utama daripada kegagalan bangsa Israel. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga. Kitab Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 dan 19. Inilah penyebab utama kegagalan bangsa Israel. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi, bahkan Allah bersumpah, saudara, bahwa mereka akan masuk ke tempat perhentiannya. Bukankah mereka yang apa, saudara? Yang tidak taat. Ayat ke-19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketidakpercayaan adalah merupakan dosa yang besar di hadapan Tuhan. Kita berpikir dosa mencuri, membunuh, berzina itu dosa besar. Tetapi di sini kita dapat melihat, saudara, dosa ketidaktaatan mereka, ketidakpercayaan mereka kepada Allah, tidak percayakan janji-janji Allah, sehingga mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian. Karena ketidakpercayaan, dikatakan bahwa hati mereka itu jahat, saudara. Hati, berbicara tentang hati. Firman Tuhan pada pagi ini berbicara tentang menjaga hati untuk menerima perjanjian Tuhan. Mereka dikatakan, saudara, ayat yang ke-10, Ibrani pasal 3 ayat 10. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati. Berhubungan kembali kepada hati. Dan mereka tidak mengenal jalan-jalanku. Hati ini sangat penting untuk saudara dan saya jaga. Jangan sampai tercemar dengan ilah-ilah yang ada dalam dunia ini, yang berusaha menarik kita sesudah hati, berusaha menarik hati saudara dengan ilah-ilah pada zaman ini, dengan kemewahan, dengan hidup yang nyaman, dengan cara apapun bisa dihalalkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketidakpercayaan ini, saudara, membuat mereka itu tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Dari 600, sebutlah dari 2 juta orang. Memang yang masuk ke tanah perjanjian, saudara, adalah Yosua dan Kaleb.
Dan mereka yang berumur di bawah 20 tahun. Hanya mereka yang masuk ke dalam perjanjian. Mereka yang selebihnya tidak masuk. Bahkan dikatakan bahwa yang masuk ke tanah perjanjian adalah generasi yang baru, orang-orang baru di dalam Tuhan. Selebihnya sudah mati saudara di padang belantara. Saudara dapat bayangkan, mereka sebenarnya sudah melihat begitu banyak mukjizat Tuhan seperti saudara dan saya. Banyak sekali kita melihat pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Banyak saudara, tetapi mereka itu tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak membawa beras dalam perjalanan. Nggak tahu kalau bangsa Israel itu makannya apa, saya nggak tahu ya. Mungkin gandum atau apa. Kalau kita saudara keluar dari Pulau Bali menuju satu tempat, pasti bawa berasnya berkarung-karung. Kira-kira 2 juta orang menuju satu tempat. Bawa berasnya kira-kira berapa saja? Bahkan firman Tuhan katakan mereka tidak pernah membeli sepatu baru, sendal baru. Pakaian pun tidak pernah saja. Dan tidak ada yang sakit saja. Saudara dapat bayangkan dari 2 juta orang ini. Mereka melihat pertolongan Tuhan dari satu pertolongan pada pertolongan. Waktu mereka ingin makan daging, Tuhan kirimkan burung puyuh, saudara. Apa lagi kurangnya Tuhan? Tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan, bahkan dikatakan mereka sesat hati. Nah, pertolongan Tuhan itu sangat ajaib. Tuhan sudah begitu banyak menolong saudara dan saya. Tetapi kadang-kadang kita masih kurang percaya kepada Tuhan. Pernah waktu kami saudara, kalau tiap malam itu jemput anak-anak pulang kerja, Wina dan Wilsa dan Wina itu kerjanya di McDonald's. Nah, suatu malam sudah jam 11-an gitu, udah malam sudah. Akhirnya saya jemput anak, karena rumah ya bus ke situ itu bis ke rumah kami itu tidak ada jam-jam segitu, jadi harus menunggu lama. Saya harus jemput Wilsa dan Wina. Apa yang terjadi saudara? Waktu di lampu yang saya lihat sudah hijau. Di lawan saya itu lampu yang sudah merah saudara. Masih lewatin hanya berapa detik, nggak ada second, detik, berapa detik itu bisa terjadi kecelakaan yang luar biasa besar. Karena saya dalam lampu hijau di Australia itu nggak ada jalan seperti di Bali itu 40, 30 per jam itu nggak ada. Di situ tuh minimal 50 km per jam. Kalau sudah di luar kota itu 120 km per jam saudara itu. Bahkan ada sampai lebih daripada itu. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan kecepatan seperti itu? Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, itu tidak akan terjadi. Iblis akan berusaha menghancurkan saudara, tetapi tanpa seizin Tuhan itu tidak dapat terjadi. Itulah hidup kita, ada di tangan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Dia. Dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semua firman Tuhan katakan Roma 8:28 apa? Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi pandemi ini sudah dalam rancangan Allah. Allah tahu saudara. Dengan kejadian seperti ini, banyak di antara kita saudara yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ada yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita pada masa pandemi ini. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi satu hal yang kita tahu, Dia pasti akan datang. Itu satu hal yang kita tahu dengan pasti, Dia pasti akan datang. Tetapi waktu yang kita tidak tahu. Tetapi kalau dilihat dari tanda-tanda zaman saudara, menunjukkan bahwa Dia itu sudah ada di ambang pintu. Terus terang saya katakan saudara, roh saya itu sekarang ini tidak tenang. Saya mengalami, tidak tahu saya kenapa. Saya tanya dengan seorang sahabat saya, seorang hamba Tuhan, apakah dia mengalami hal yang sama. Rohnya itu tidak tenang saudara dari hari ke hari. Dan saya berbicara dengan anak saya juga seorang hamba Tuhan. Saya katakan apa? Apakah kamu juga mengalami seperti apa yang Papa alami? Dia katakan dia alami yang sama. Rohnya tidak tenang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tetapi satu hal yang kita ketahui bahwa Allah itu setia. Firman Tuhan lagu tadi mengatakan kita dipilih ya, dijadikan bagian biji matanya saudara. Kalau saudara meresapi lagu-lagu yang kita pujikan ke hadapan Tuhan, pasti hati kita menangis. Kita menangis karena di pandangan Allah kita itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga. Tetapi kita yang sering merendahkan diri kita.
Kadang-kadang saudara, kalau kita dalam pujian-pujian itu sering sekali kita memuji Tuhan tetapi tidak betul-betul meresap di dalam hati kita. Bahkan kita hanya melakukan itu hanya suatu kebiasaan yang biasa, tetapi tidak memperhatikan setiap kata-kata itu. Kalau saya perhatikan seperti tadi, tiba-tiba saya sudah hancur hati karena pujian itu. Bagaimana Allah memilih saya dan saudara, bagaimana Allah memperhatikan saudara dan saya, karena kita jatuh bangun dalam dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ke dalam firman Tuhan pada kitab Yosua tadi. Apa yang kita ingin dapatkan dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini? Di sini diperintahkan kepada Yosua. Dia katakan kuatlah, sampai 3 kali, saudara. Ayat yang ke-6. Sampai 3 kali Allah katakan kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu lewat hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kepada engkau pergi. Ayat ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan takut, jangan khawatir. Sebab apa, saudara? Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ini firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, buat menghadapi masa-masa yang sedang kita hadapi pada hari ini, pada masa-masa ke depan. Jangan takut, jangan khawatir. Sebab apa? Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan. Sewaktu saya sakit, saudara, ayat ini selalu saya pegang, saudara. Dikatakan janganlah engkau takut. Yesaya pasal 41, jangan takut sebab aku akan menyertai engkau. Jangan khawatir sebab aku adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, aku akan memberikan kekuatan kepadamu, dan aku akan menolong engkau. Bukan hanya memberikan peneguhan janji Allah, tetapi dia memberikan kekuatan, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kanan keselamatanku. Yesaya pasal 41 ayat 10. Ayat 9 dikatakan bahwa aku telah memilih engkau menjadi hamba-hambaku. Nah, saudara dan saya adalah pilihan Allah. Bahkan saudara dan saya dipilih Allah itu sebelum dasar bumi diletakkan, itu dikatakan. Sebelum dasar bumi diletakkan, Allah sudah memilih saudara dan saya. Jadi pilihan Allah itu sangat ajaib, sangat luar biasa, saudara. Bahkan sebelum saudara dibentuk dalam rahim ibu, kita sudah sudah dirancangkan Allah untuk menjadi bagian daripada tubuh Kristus, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah memilih saudara itu bukan merupakan suatu kebetulan atau orang asal main comot, saudara. Tidak, saudara. Allah tahu pilihannya. Allah sangat mengetahui. Bahkan menjadikan apa? Di sini dikata predestinasi. Sudah menentukan saudara untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita semua ada memiliki karunia-karunia Allah dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk melayani Allah. Di dalam Alkitab dikatakan ada 10 talenta diberikan kepada 10 hamba. Setiap hamba diberikan 1 talenta. Semuanya sama, saudara. 1 talenta dari 10. Berarti kita memiliki bagian yang sama. Memang ada juga yang mina, saudara, yang diberikan 5, 2 atau 1. Itu berbicara kepercayaan Tuhan, saudara. Ada yang diberi percaya ada 5, ada yang dipercayakan 2, ada yang 1. Itu satu kepercayaan. Tetapi talenta yang Tuhan berikan itu semuanya satu-satu, saudara. Saudara memiliki 1, berbicara apa, saudara? Allah memberikan saudara 24 jam. Semuanya memiliki. Ada nggak yang memiliki waktu kurang dari 24 jam? Semuanya memiliki waktu yang sama 24 jam. Itu satu talenta buat saudara dan saya. Kita dapat pergunakan apakah kita bisa menggandakan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita semua dalam pelayanan. Saudara dan saya adalah, dikatakan firman Tuhan mengatakan adalah imamat yang rajani.
saudara dan saya dalam imamat yang rajani. Percaya firman Tuhan, saudara. Saudara pilihan Allah adalah imamat yang rajani. Sehingga kita akan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar hidup yang kita hidup ini sudah sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Kalau saudara perhatikan saya ada grup, saudara, maka saya keluar dari grup angkatan 48, saya angkatan 48 di Beijing. Itu selalu menyebutkan si A sakit, si A, si B mati, apa segala, saudara. Hanya disampaikan kematian dan sakit saja. Tidak ada berita yang lebih baik daripada itu. Kita selalu berita kita apa? Hari-hari ini berita saudara dan saya apa? Ketemu teman, COVID yang saudara katakan, beritakan. Apalagi pandemi gitu. Itu kabar yang selalu kita bawa kepada teman-teman kita. Kenapa kita dikatakan apa? Untuk membawa kabar baik itu. Pernahkah saudara membawa kabar baik? Bisa saudara katakan, memang keadaan sekarang memang inilah fakta. Tetapi sampaikan kabar baik itu kepada mereka. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita semua. Nah, bahwa kabar baik itu ada satu pribadi, ada satu Allah, ada satu Tuhan yang membawa keselamatan. Saudara kita kasih Tuhan, biarlah kita mempergunakan waktu kita. Nah, menjaga hati, Amsal yang pasal 4. Amsal pasal yang keempat ayat 23. Amsal pasal 4 ayat ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan apa, saudara? Bisa kehidupan kejahatan, penipuan, kesombongan, kemunafikan. Itu semuanya keluar dari hati, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ itulah terpancar kehidupan. Nah, kalau orang tidak memiliki hati takut kepada Allah, orang itu pasti akan sangat mudah untuk menyimpang daripada jalan-jalan Tuhan. Kalau tidak ada hati takut kepada Allah, sangat mudah kita menyimpang daripada jalan-jalan Tuhan. Seperti saudara kita sering sekali kita mengkhotbahkan tentang Yusuf, saudara. Yusuf, kalau si Yusuf tidak memiliki hati takut kepada Allah, dia sangat mudah jatuh ke dalam dosa. Karena hati takut kepada Allah inilah dia tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Bahkan semua rumah Potifar, seisi rumah diserahkan kepada Yusuf. Hanya istrinya tidak diserahkan kepada Yusuf. Istrinya berusaha supaya Yusuf mengambil bagian dalam bagi istrinya. Kalau Yusuf tidak memiliki hati takut kepada Allah, dia sangat mudah jatuh ke pelukan Potifar. Karena hati takut kepada Allah hanya saja. Di dalam kitab Kejadian pasal 39 apa yang dikatakan Yusuf, saudara? Kejadian pasal 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini tidak ada lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia lebih memikirkan saudara Allahnya. Hatinya takut pada Allah. Takutnya bukan karena hukuman Allah, tetapi hatinya memiliki takut kepada Allah karena apa? Dia takut untuk menyakiti hati Allahnya. Bukan karena upah dosa, saudara, itu yang menjadi ketakutannya, tetapi ketakutannya dia menyakiti hati Allah. Nah, juga saudara, kita dapat melihat bahwa iblis juga bisa menguasai kita, menguasai hati. Percaya saudara, iblis itu bisa menguasai hati saudara. Ananias dan Safira, Petrus katakan, kenapa hatimu dikuasai oleh iblis? Padahal kalau saudara perhatikan, Ananias dan Safira itu memberikan, dia itu sebenarnya berdiri di tempat orang yang akan memberikan sepenuhnya. Tanah yang dijual mau diberikan sepenuhnya kepada pekerjaan Tuhan, kepada Petrus waktu itu. Tetapi dia berdiri di situ, saudara. Tetapi di dalam hatinya dia menyimpan separuh.
Bukan 10%, bukan perpuluhan dia melakukan, saudara. Dia melakukan lebih daripada perpuluhan, saudara. Memberikan sebagian, saya tidak tahu persentase, tidak tahu saya. Mungkin banyak. Kalau saudara perhatikan di sini, sebenarnya lebih dari 10% itu sebenarnya sangat bagus untuk diberikan pekerjaan Tuhan. Tetapi Allah melihat motivasi daripada, bukan jumlah yang Tuhan lihat. Bukan jumlah yang Tuhan lihat, tetapi bagaimana dia memberikan. Dia ingin mendapat pujian, saudara. Padahal dia tidak berkata apa-apa, saudara. Dia tidak mengatakan pada Petrus bahwa yang diberikan itu sebagian. Dia tidak katakan sebagian pun tanah dijual itu pasti lebih banyak daripada 10%, saudara. Nah, kalau pekerjaan Tuhan diberikan sebagian atau separuh, 50% atau 60%, itu besar, saudara. Tetapi yang Petrus katakan, kenapa engkau izinkan hatimu dikuasai? Jadi dengan kata lain, saudara, hati kita ini bisa dikuasai oleh iblis, saudara. Padahal dia tidak mengucapkan apa-apa, tidak berkata apa-apa. Hanya ada di dalam hati saja dia berbuat seperti itu. Akhirnya apa terjadi? Keduanya mati, suami istri, saudara. Seketika itu juga. Jadi kadang-kadang yang saudara berpikir kemunafikan itu bisa terjadi dengan perbuatan yang tindakan, tetapi dalam hati pun terjadi kemunafikan. Kita tahu bahwa firman Tuhan katakan janganlah berzina. Menginginkan saya sudah dikatakan sudah berzina. Hanya ada di dalam hati, saudara. Allah menyelidiki hati, bukan tindakan saudara, perbuatan saudara. Kenapa dalam hal memberi, saudara? Firman Tuhan katakan berilah maka engkau akan diberi. Di saat kita memberi, firman Tuhan katakan apa? Dengan bersembunyi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, saudara. Nah, bagaimana tangan kanan memberi? Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Padahal itu dalam satu tubuh. Karena apa? Tuhan mau, saudara, apapun yang saudara beri, saudara sudah melupakan. Jangan mengingat-ingat lagi. Lupakan apapun yang saudara beri kepada orang. Karena itulah hukum berkat, saudara. Saudara memberi dengan bersembunyi, maka Allah akan membalasnya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang kita buat, berdoa juga sama, saudara. Berpuasa juga sama, semuanya di tempat tersembunyi. Karena apa? Allah menyelidiki hati, Allah menguji yang tersembunyi. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi di sini iblis itu dapat menguasai. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, ayatnya ada, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 3. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Padahal dia nggak ada ngomong apa-apa. Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi kemunafikan itu bisa terjadi hanya dalam hati pun Tuhan juga menilai. Walaupun hanya dalam hati, tidak nampak di luar. Kebohongan, dusta, itu terjadi dalam hati. Nah, kalau kita tidak memiliki hati takut kepada Allah, berbohong itu sangat mudah. Saya melihat orang itu berbohong, dia tahu dirinya berbohong, tetapi tetap berbohong. Sadar dirinya berbohong, tapi masih bisa berbohong. Kenapa? Karena tidak memiliki hati takut kepada Allah. Allah itu hadir, di mana-mana saudara ada, Allah itu hadir. Allah itu maha hadir dikatakan. Jangan saudara berpikir di tempat tersembunyi Allah tidak hadir. Allah itu hadir di mana-mana. Jadi kalau kita memiliki hati takut kepada Allah, di dalam hati pun dia hadir, dia tahu, saudara. Sebelum saudara berbohong pun dia sudah tahu.
Jadi ini saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat menjaga hati kita? Kembali ke dalam kitab Yosua. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan pada pagi hari ini bukan membuat kita tertuduh, bukan. Allah mau memerdekakan saudara dari apa, saudara? Dari segala kuasa dosa itu. Maka di Yohanes dikatakan jika engkau mengenal firman itu akan memerdekakan kamu. Jika engkau mengenal kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, jika anak memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Jadi di kitab Yohanes dikatakan, Yohanes pasal 8. Nah, kita lihat saudara di dalam Yosua ini kembali. Yosua pasal yang pertama. Ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sudah perhatikan saudara, dengan firman Allah kita bisa menjaga hati kita. Hanya dengan firman Allah dan juga dengan berhubungan dengan Allah itu sendiri. Di 2 Tesalonika pasal yang 3. 2 Tesalonika pasal yang ke-3 ayat 3 dan 5. 2 Tesalonika ayat 3 dari ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ayat ke-5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Dikatakan bahwa Allah akan menuntun hatimu kepada kasih Allah. Allah akan menuntun hatimu kepada kasih Allah. Kasih Allah di sini adalah agape, saudara, bukan kasih filio. Kita sebatas kasih kitanya filio dan eros. Eros hubungan lagi dan perempuan. Dan filio adalah mengasihi orang yang mengasihi kita, itu filio. Tapi agape mengasihi walaupun kita disakiti, tetapi bisa mengasihi, itulah kasih agape sebagaimana kasih Kristus. Makanya Yohanes katakan merupakan suatu perjanjian baru untuk mengingatkan kita. Kalau kita dulu diajarkan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi. Tetapi masuk pada perjanjian baru yang Yohanes katakan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana aku mengasihi engkau. Itu perbedaannya. Nah, apakah saudara dapat mampu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama saudara sebagaimana Yesus mengasihi kita? Tidak mungkin, saudara, tidak mungkin. Kita tidak mungkin mendapat melakukannya. Maka dikatakan Yohanes 14 ayat 15, aku kan minta ayat 16 dikatakan, aku kan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain untuk menyertai kita sehingga kasih agape itu menjadi bagian bagi kita. Yohanes 14 ayat 15 dan 16 kalau tidak salah. Dikatakan jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Mampukah sudah melakukan perintah Allah tanpa kasih Tuhan? Tidak mungkin. Tetapi maka di situ dia katakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya sehingga kita mampu untuk memiliki hati yang kudus, yang suci. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bertemu dengan Allah. Bila hati kita saudara disucikan, dikuduskan Allah dari hari ke hari oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan memerdekakan saudara dari kuasa dosa. Itu yang dikatakan, engkau akan mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Oh haleluya, Yesus haleluya. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah nyata kebenaran firman-Mu bagi kami Bapa. Kami yang hadir pada pagi hari ini, kami membutuhkan kuasa Allah yang akan mengubah hidup kami, agar kami menjadi berkat sesuai dengan rancangan Allah. Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu saat ini, sehingga akan mengalir dari dalam kami, bagaikan mata air sungai yang akan mengalir memberkati mereka yang haus dan lapar akan Engkau. Kami adalah umat pilihan-Mu Bapa.
Bahkan Kau nyatakan kepada kami bagikan biji mata-Mu Bapa. Bapa, terima kasih Bapa untuk menyadari siapakah kami ini sehingga Kau menjadikan kami biji mata-Mu. Tetapi kami percaya karena Engkau Allah yang kudus dan setia, memenuhi segala perjanjian-Mu, menjadikan kami anak-anak pilihan-Mu Bapa, untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, yang baik dan berkenan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, berkati kami semua, mampukan kami untuk hidup benar di hadapan Engkau, dengan memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Roh yang Kau janjikan bagi kami akan memenuhi kami setiap hati yang hadir dan percaya kepada Tuhan. Oh ya Abah, kami percayakan janji-Mu, karena di hari-hari akhir ini Bapa, kami akan menerima perjanjian-Mu, hujan awal dan hujan akhir Bapa, sehingga kami kuat untuk menghadapi apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tetap dapat mengucap syukur karena kebaikan Allah, karena kesetiaan Allah. Kami percaya bahwa kami adalah umat pemenang. Bapa dalam surga, biarlah hati kami terpaut kepadamu. Biarlah hati kami tulus Bapa pada pagi hari ini Bapa. Jangan sampai kami mencuri kemuliaan Allah. Oh ya Abah, tolong kami Bapa, ampuni salah dosa kami. Biar hanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu Bapa, gereja-Mu dibangkitkan, gereja-Mu dipulihkan. Teristimewa pada masa-masa yang sukar ini Bapa, pengharapan kami ada di dalam Engkau. Pengharapan yang tidak akan mempermalukan kami, tidak akan menjadikan kami kecewa. Karena kami berharap kepada Allah yang mengasihi kami. Kami menyadari kasih-Mu Bapa, kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Bapa, untuk membawa pemulihan bagi gereja-Mu di tempat ini Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan.